Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semua, hari ini pelajaran kita adalah bimbingan dan konseling. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman untuk kita semua. Baik, sebelum mulai, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ika Solehawati, Ibu Sarjana Psikologi dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ibu diberikan amanah sebagai guru BK kelas 71 sampai 79. Jadi Ibu akan mendampingi kalian di kelas 7 ya. Anak-anakku semua, selamat datang di bimbingan konseling. Slogan kita adalah BK Sahabat Siswa. Anak-anak semua, sudah pernah dengar bimbingan konseling? Kalau yang di SD-nya sudah ada guru BK, insya Allah sudah tahu ya apa itu BK. Namun, tidak sedikit juga SD yang belum ada pelajaran BK. Nah, bagi yang baru pertama kali mendengar bimbingan konseling, jangan heran ya, karena BK bukan merupakan makanan, apalagi pelajaran yang menakutkan. Insya Allah enggak ya. Nah, kita akan berkenalan dengan BK terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari gambar di situ, ada orang yang bermacam-macam dan berkelompok. Itu namanya konseling. Dan ada juga yang hanya berduaan. Penasaran nggak ya? Apa sih itu bimbingan konseling? Kalau di pelajaran lain, jelas ada kompetensi yang harus dicapai. Nah, gimana dengan BK? Kenapa sih harus ada BK? Kalau pertanyaannya kenapa atau why, pasti kita akan dapat banyak jawaban atas apa yang kita kerjakan. Why? Kenapa sih harus ada BK? Jawabannya adalah yang pertama karena kalian siswa memiliki kebutuhan psikis. Kalian, anak-anakku semua memiliki perasaan jiwa. Kalian harus tahu itu ya, perasaan kalian masing-masing dan tentunya juga perasaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah siswa memiliki kebutuhan informasi. Informasi apa saja? Semua informasi. Informasi tentang banyak hal, termasuk informasi dirinya sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah siswa memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Kalian itu harus menunjukkan kalian bagaimana sih nantinya di BK kalian akan dibantu untuk mengaktualisasikan diri. Kalau pertanyaannya who am I atau siapa sih saya, nah kalian akan banyak tahu di BK nantinya. Kemudian yang terakhir adalah siswa butuh kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalian itu pasti punya masalah. Semua yang hidup pasti punya permasalahan. Dan permasalahan itu harus diselesaikan. Sebagai siswa, kalian di sekolah nanti akan ketemu guru BK. Dibantu guru BK dalam menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana sih solusinya? Nah, itu adalah kepentingan BK. Sekarang, kita cari tahu dulu apa itu BK, bimbingan konseling. Bimbingan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan, tidak terpisah. Tapi kita pisah dulu ya, supaya kita tahu apa sih arti BK. Kata yang pertama, apa sih arti BK? Fungsinya apa? Ngapain aja sih? Supaya kita tidak termakan isu BK itu polisi sekolah. Enggak ya, di SMP 21 ini BK bukan polisi sekolah, tapi BK adalah sahabat siswa yang akan membantu kalian mengatasi persoalan atau permasalahan kalian. Nah, kita urai satu persatu terlebih dahulu. Kata yang pertama adalah bimbingan. Bimbingan itu apa? Bimbingan ini adalah proses pemberian pertolongan. Ya, proses pemberian pertolongan yang berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Karena bimbingan itu
bukan merupakan proses yang instan, tetapi continue, terus-menerus sampai permasalahan yang dialami oleh siswa dapat menemukan solusi sistematis. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada hal-hal di luar BK yang akan membantu siswa dalam menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, bimbingan ini kita bagi menjadi dua jenis. Ada bimbingan klasikal dan juga ada bimbingan kelompok. Yang pertama adalah bimbingan klasikal. Apa itu klasikal? Klasikal ini kita belajar dengan banyak orang. Kalau kita lihat di sini gambarnya, gurunya di depan dan siswa atau murid-murid di belakang. Menggunakan papan tulis, guru menerangkan di depan dan siswa menyimak. Ini dinamakan klasikal, beramai-ramai dengan banyak orang dalam satu kelas. Itu adalah klasikal. Kemudian yang kedua adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini hanya sejumlah orang, tidak lebih dari 8 orang. Kalau kita lihat di situ, di gambar itu ada 7 orang dan 1 konselor. Konselor itu siapa sih? Ya, konselor ini adalah istilah kerennya guru BK. Cuma guru BK loh yang punya istilah keren konselor. Konselor ini 1 orang konselor dengan beberapa siswa melakukan bimbingan kelompok. Ini arti dari bimbingan. Kemudian kata yang kedua dari bimbingan konseling adalah konseling. Apa itu konseling? Konseling ini adalah proses pertolongan dalam bentuk wawancara oleh guru BK kepada siswanya untuk memecahkan masalahnya. Jadi, kalau siswa mengalami permasalahan, akan dilakukan wawancara. Kemudian dibahas permasalahannya secara intensif. Itu namanya konseling. Sama dengan bimbingan, konseling juga ada dua. Ada 2 macam ya. Namun karena permasalahannya lebih urgent atau lebih penting, tidak umum seperti bimbingan, maka konseling dibagi menjadi konseling pribadi dan konseling kelompok. Yang pertama, konseling pribadi, di mana guru BK atau konselor berhadapan langsung dengan siswa yang sedang menghadapi kesulitan atau masalah. Siswanya dipanggil, diajak ngobrol, dilakukan wawancara, kemudian diajak curhat, ngomong dari hati ke hati. Sedangkan konseling kelompok ini dilakukan dengan beberapa orang yang memiliki permasalahan hampir sama. Dilakukan tidak lebih dari 8 orang ya. Membicarakan permasalahan tertentu yang sifatnya bersama-sama atau memiliki permasalahan yang hampir sama. Dicoba untuk dipecahkan bersama. Itu namanya konseling kelompok. Selanjutnya, apa sih yang dihadapi oleh para siswa? Para siswa itu punya masalah. Seperti apa sih masalahnya? Nah, masalahnya itu yang tidak lepas dari dirinya. Nah, jadi kalau kita kelompokkan, masalah siswa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah masalah pribadi. Masalah pribadi itu apa? Masalah pribadi itu adalah masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah masalah kesehatan. Misalnya, siswa merasa minder karena badannya gendut. Saya itu nggak pede, minder kalau sama teman-teman. Nah, itu contoh masalah pribadi, masalah kesehatannya itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah sosial. Masalah sosial ini adalah masalah yang berkaitan dengan orang lain di luar dari diri kita, di luar diri orang tersebut, yang berkaitan dengan orang lain, apakah itu guru, teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Contohnya, misalnya, saya tidak cocok dengan ibu saya. Saya selalu bertengkar setiap hari. Bawaannya selalu bertengkar dengan ibu saya. Nah, ini adalah masalah sosial kaitannya dengan orang tua. Nah, masalah sosial ini juga harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, bahaya. Bisa jadi permasalahan yang berkelanjutan. Nah, di sini guru BK berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah masalah belajar.
Masalah belajar adalah permasalahan siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya tidak bisa menghafal, melihat temannya dapat menghafal dengan mudah, kok saya nggak bisa. Nah, itu contoh masalah belajar. Nah, nanti di BK akan ada materi tentang macam-macam gaya belajar. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah karir. Masalah karir ini apa sih? Masalah karir ini adalah segala hal yang berkaitan dengan masa depan siswa. Misalnya, siswa dalam menentukan sekolah lanjutan nanti setelah lulus SMP. Apakah saya mau ke SMA, apakah saya mau ke SMK, atau juga yang berkaitan dengan cita-cita yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Jadi kita bisa menata masa depan kita sedini mungkin. Nah, hidup itu nggak hanya seperti air mengalir, ngalir aja, tapi kita juga harus punya perencanaan tentang hidup. Nah, itu juga akan dibahas di BK, ya, terutama tentang karir. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang akan kita bahas di BK. Kemudian, untuk siapa sih BK itu? Kalau di sini Ibu buat slide-nya, BK untuk semua siswa. Kenapa? Karena BK adalah sahabat siswa. Jadi, di BK itu bukan hanya siswa yang sedang ada masalah saja, tapi untuk mereka yang mau jadi luar biasa, semua akan dibantu oleh BK, jangan khawatir. Ya, terus gimana sih caranya? Gimana sih caranya kalau mau ketemu BK? Nah, insya Allah nanti BK akan masuk kelas. Bimbingannya akan kita lakukan secara klasikal, tatap muka di kelas 1 jam per minggu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, kita bisa bertemu, bertatap muka di kelas, bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Nah, karena PJJ, kalian bisa melalui telepon atau juga chat WA dengan ibu. Gimana sih caranya ketemu dengan guru BK? Yang pertama adalah kalian datang sendiri menemui guru BK. Jadi ketika nanti kalian sedang ada permasalahan, kalian bisa datang sendiri menemui guru BK, bisa juga janjian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dipanggil guru BK. Nah, ketika Ibu merasa di antara kalian ada yang butuh bantuan, nanti Ibu akan membuatkan surat rekomendasi di kelas, ya, bisa melalui wali kelas untuk melakukan suatu panggilan. Nah, nanti kalian akan ketemu Ibu. Kemudian yang ketiga adalah bisa melalui rujukan dari kepala sekolah atau juga melalui wakat kurikulum, bisa juga melalui wali kelas ataupun juga rekomendasi dari guru mata pelajaran. Nah, nanti kalian akan ketemu dengan guru BK. Ya. Nah, itu adalah cara kalian ketemu guru BK. Insya Allah banyak cara untuk ketemu Ibu. Ya. Kemudian, BK akan membantu kalian semua. Karena apa? BK adalah sahabat siswa. Don't worry, BK juga punya kode etik loh. BK itu bukan punya kode etik, sama halnya seperti dokter. Ketika akan melakukan diagnosis, dokter tidak asal-asalan, tetapi punya kode etik. Ya, akan apa saja sih rambu-rambunya agar proses diagnosis atau proses pemeriksaan terhadap pasien itu berjalan dengan baik. Begitu juga di BK. Sama, ketika kita melakukan konseling atau melakukan bimbingan, itu kita punya kode etik. Ya, punya rambu-rambu yang nantinya harus kita taati bersama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang pertama adalah rahasia. Yang pasti pertama yang akan dijunjung oleh BK adalah asas kerahasiaan. Setiap permasalahan yang masuk di BK 100% akan dijaga kerahasiaannya. Jadi tidak perlu khawatir, pasti rahasia kalian akan aman di BK, akan terjaga di BK. Tidak akan diberikan informasi terkait nama kalian, kecuali nanti akan ada kode-kode tertentu. Kemudian asas yang kedua adalah sukarela. Kalian datang ke BK dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun, tetapi murni karena keinginan hati sendiri. Yang ketiga adalah terbuka. Artinya, BK akan sangat terbuka terhadap semua permasalahan yang kalian hadapi. Tidak akan tebang pilih ataupun pilih kasih.
kamu anaknya siapa, peringkat berapa, tinggalnya di mana, insya Allah enggak ya, karena semua BK, karena BK akan terbuka untuk siapa saja, untuk kalian semua. Dan kalian juga harus terbuka. Insya Allah, kalau dengan keterbukaan, kalian akan menemukan solusi yang tepat. Kemudian asas yang keempat adalah keterpaduan. Artinya terpadu, saling melengkapi data satu dan lainnya. Kemudian asas yang kelima adalah asas normatif. Ya, asas normatif. Artinya sesuai dengan norma-norma yang ada. Apakah itu norma agama, norma hukum, norma sosial, norma lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian asas yang ketujuh adalah keahlian. Insya Allah guru BK kalian adalah guru-guru profesional sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang kedelapan adalah mandiri. Ya, mandiri artinya di BK itu akan memandirikan siswa. Siswa tidak kita jadikan orang yang tergantung kepada orang lain, tetapi menjadi pribadi yang mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah alih tangan. Jika karena BK ini memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, maka ketika itu bukan ranah kita, maka persoalan atau permasalahan yang sedang kita tangani itu akan dialih tangankan atau kita pindah tangankan kepada orang yang lebih memiliki ilmu tersebut. Misalnya ketika ada siswa yang mengalami depresi, murung, nggak bisa kita ajak ngobrol, atau suka ketawa-ketawa sendiri, atau ngomong sendiri, kemana-mana ketawa sendiri misalnya. Nah ini BK sudah tidak boleh menangani lagi. Kenapa? Karena ini sudah membutuhkan psikiater di rumah sakit jiwa. Butuh penanganan lebih oleh ahlinya. Jadi kita alih tangankan kepada psikiater. Kenapa? Karena BK sahabat siswa, BK peduli terhadap siswa. Selanjutnya, kok kenapa sih BK ada kode etiknya? Karena memang BK itu punya fungsi, ya. Ada. BK punya fungsi sangat penting dalam proses pembelajaran di sebuah sekolah. Sama halnya dengan matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya penting. Maka BK juga punya peranan penting. Apa peran pentingnya BK? Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman itu apa sih? Maksudnya mereka akan membantu para siswa dalam menghadapi diri, dalam memahami diri dan lingkungan. Selanjutnya, peran yang kedua adalah pencegahan. Maksudnya apa? Pencegahan dari banyak penghambat yang akan kalian hadapi. Misalnya depresi tadi. Kemudian juga nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu menghambat nggak sih? Menghambat. Ya. Orang yang nggak percaya diri itu harus dicegah. Bagaimana dia biar bisa menjadi orang yang percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah pengentasan. Apa maksudnya di sini? Pengentasan dari permasalahan yang sedang dialami. Jadi harus dientaskan, tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut. Di situ harus dientaskan permasalahannya. Kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah potensi dan kondisi yang dialami ini harus dipelihara. Kalau punya potensi positif, tidak dibiarkan, tapi dikembangkan. Misalnya, kalian punya bakat menjadi seorang ilmuwan, maka harus dikembangkan supaya kalian nanti berkembang menjadi orang yang positif dan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah fungsi advokasi. Di sini BK juga berhak memberikan pembelaan terhadap siswanya. Jadi, kalau nanti ada permasalahan, BK akan turun tangan dalam memberikan pembelaan. Itu menjadi peran fungsi dari BK ya. Nah, sekarang udah tahu kan pentingnya BK buat kalian. BK itu sangat penting. Ya, BK itu sangat penting untuk keberlangsungan sebuah sekolah. Karena dengan BK akan menjadi jembatan atas permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh para siswa. Jadi
Jadi, BK punya dua fungsi, pencegahan dan penyelesaian. Kalau permasalahan itu belum terjadi, kita cegah agar permasalahan itu tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, kita selesaikan. Biar apa? Biar permasalahan itu tidak berlanjut dan kalian bisa mengembangkan potensi kalian yang hebat. Karena apa? Karena kalian adalah calon pemimpin dunia. Maka kalau ada permasalahan, jangan ragu ya, dan jangan segan untuk datang ke guru BK. Itu aja dulu, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan permasalahan kalian bisa segera teratasi. Kita berdoa dengan khusyuk semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.